Halo, aku Chris. Poppy and Chris chat segera dimulai. Cici cici. Poppy, Chris, chat. Biasanya ini Bobby yang buka tapi aku aja dulu ya. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Iya oke. Tamuku kali ini nih spesial namanya Kak Dodi. Jadi Kak Dodi bisa perkenalan. Ini aku kalau nyebut pendengar itu Sobat Boci. Namanya Bobby Chris. Jadi sebutnya Sobat Boci gitu. Kalau Kak Dodi gak inget juga gak apa-apa. Bilang aja pendengar gitu aja. Ada oke. Silakan perkenalan dulu. Boci ya? Boci ya, sobat Boci namanya perkenalannya. Asik, kayak enak kali namanya kak. Nah, Sobat Boci ya. iya. Ya halo semua teman-teman, sahabat Boci. Perkenalkan, nama aku Dodi. Saat ini aku kerja di industri aviasi sebagai internal control atau fokusnya lebih ke finance. Oke. Dan emang bener sih, udah lama kita nggak kontak ya mas ya. Dulu tuh di salah satu platform terus tiba-tiba ada get in touch lagi dan akhirnya bisa sampai sekarang. Oke, betul. Gitu. Oh, yang apa? Bobby tanya nih, Kak Dodi. Panggil apa, Kak atau Mas atau gimana ini? Bingung. Bebas. Bobby mau manggil apa aja, bebas. Oke, kakak aja biar kelihatan muda lu. Gimana sih? Ya sudah lah. Oke. Oh ya, apa? Kak Dodi ini kalau bidang pesawat dan Bobby nggak tahu ya, masih kecil ya. Itu masa cuma internal control tuh kok bagian apanya sih? Yang taunya cuma pesawat itu, kalau ada yang yang pegang lampu itu siapa? Yang di jalan itu. Oh, kalau yang pegang lampu tuh tugasnya dia markirin pesawat, Bob. No. Aku manggilnya Bob aja bisa nggak? Lebih santai. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa harus Bobby? Nggak apa-apa, ya. Bob juga nggak apa-apa. Ya, jadi si yang biasa pegang lampu kan tadi Bobby nanya tuh yang pegang lampu di bandara tuh apa? Ya udah aku jelasin nih. Jadi yang pegang lampu di bandara itu namanya marshaller. Jadi dia tugasnya untuk markirin pesawat. Jadi kalau misalnya ada pesawat yang udah landing nih, pesawat kan nggak tahu dia harus parkir di mana. Terus posisi pesawatnya tuh harus kayak gimana. Jadi si marshaller ini yang akan ngarahin si pilot untuk oke, satu kali belok kiri, belok kanan sampai dia harus benar-benar berhenti. Itu yang mandu adalah si marshaller atau juru tukang parkir pesawat. Nah, Bobby ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau misalnya Kak Dodi ini apa bagian apanya? Kalau di aviasi itu. Pertanyaannya itu ya, internal control ya. Iya, jadi di perusahaan saya itu ada namanya internal control. Nah, fungsi dari si internal control ini sebenarnya dia banyak cabangnya. Ada yang di bagian operasional, ada yang di bagian keuangan, ada yang bagian SOP, ada yang bagian revenue. Nah, kalau aku sendiri di bagian keuangan. Keuangan ya berarti ya. Bobby apa? Puasin dulu deh, tanya lagi deh. Kayaknya banyak loh aviasi ini Bobby mau tanya. Kalau misalnya keuangan kan di perusahaan lain setahu Bobby ada ya, kalau ngatur keuangan. Nah itu kalau di aviasi sama nggak sih atau ada bedanya? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja, keuangan di setiap perusahaan itu sama aja. Ya mungkin cuma beda industri aja. Kalau intinya sih sama aja di keuangan. Oke, Bobby tahan dulu, aku lanjut dulu. Iya, lanjut dulu. Ya oke, sambil Bobby mikirin ya. Jadi ini untuk Kak Dodi aviasi ya, karena yang aku pernah cerita ya di sebelumnya itu Kak Dodi temanku cuma pilot, taunya cuma pekerjaan itu cuma itu kayaknya di aviasi. Padahal ada banyak banget itu, sama yang tadi Bobby bilang juru parkir pesawat itu. Nah kalau misalnya, tapi kita mau bahas kali ini lebih dalamnya ya, tentang lebih ke passion sebenarnya. Kak Dodi itu sejak kapan sih dan kenapa kok tertarik sama masuk ke dunia aviasi? Padahal kalau keuangan kan bisa macam-macam ya, nggak harus ke aviasi begitu. Iya benar. Jadi tuh aku pas masih kecil tuh suka ngelihat pesawat, suka mikir kok bisa ya
pesawat tuh bisa terbang gitu. Ya biasa lah pikiran-pikiran anak kecil gitu. Nah akhirnya karena saking seringnya ngelihat pesawat, muncul kayak di pikiran, pengen kerja nih di bandara. Awalnya tuh sebenarnya bukan pengen kerja di bandara, pengen jadi pilot. Biasalah anak-anak mimpinya kan suka yang tinggi-tinggi. Jadi ketika di kelas atau di mana ditanya cita-citanya mau jadi apa, aku selalu jawabnya pengen jadi pilot gitu. Nah setelah berjalannya waktu, pilot kan agak susah ya dan butuh waktu yang lama. Akhirnya aku coba-coba googling pekerjaan apa aja sih yang bisa kita kerjakan kalau ingin kerja di lingkungan penerbangan. Akhirnya dari situ belajar, cari-cari info, pergi ke bandara, nganterin teman, nganterin siapa aja, sampai akhirnya beraniin untuk melamar pekerjaan di dunia aviasi. Dan ia mengikuti tes, wawancara, sampai akhirnya diterima gitu. Berarti memang dari kecil ya, berarti ya sudah ada keinginan Iya, gitu. dari kecil. Nah, kalau ini pengalamanku ya Kak Dodi ya, kalau kesukaan gitu kan seharusnya nanti kan bisa bercabang begitu ya. Nah, biasanya Ya, betul. bercabang-bercabang. Nah, kok tahu dari mana bahwa aviasi ini kalau bahasa sekarang itu jalan ninjanya Kak Dodi gitu ya. Jadi aviasi itu tahu dari mana bahwa kok akhirnya aviasi ini yang dipilih. Padahal kan biasanya bercabang-cabang tuh. Ya mungkin karena seringan nonton TV juga kali ya. Karena pokoknya udah segala bentuk yang berhubungan dengan aviasi itu udah jadi penasaran gitu. Saya udah penasaran gimana proses di dunia aviasi. Terus setiap tontonan tuh atau setiap permainan tuh pasti selalu berhubungan dengan aviasi gitu. Dan tiap lihat pesawat tuh ada satu kepuasan sendiri gitu loh. Jadi mau lama-lama di bandara pun aku nggak masalah. Dari situ udah mulai mikir kayaknya ini passion aku deh. Kayaknya bener-bener pengen di sini deh. Oke. Nah, berarti apa Kak Dodi pernah ceritakan kapan lalu yang pengalaman ke bandara itu mungkin bisa di-share kalau mau. Oke, jadi aku coba ulang aja dari awal Oke. kali ya. Biar lebih Boleh. ini. Tiap kali ada teman yang mau ke bandara tuh, aku pasti selalu nganterin. Kalau ada keluarga, aku juga ikut nganterin. Sampai suatu saat aku coba untuk apply, melamar pekerjaan di situ, terus ngikutin prosedur rekrutmen, isi formulir segala macam, CV, tes, terus wawancara, sampai akhirnya di tahap final interview itu dengan manajer. Nah di situ tuh di akhir pertanyaan ditanya, kamu kenapa mau kerja di maskapai gitu. Akhirnya ya udah saya jelasin seperti penjelasan saya yang sebelumnya. Nah terus agak lupa ya, cuman kalau saya nggak salah ingat tuh si manajer saya nanya, kalau misalnya kamu nggak lolos di sini gimana. Terus saya coba nego lagi, kalau misalnya saya nggak lolos, saya mau coba lagi di bagian cleaning service untuk pesawat, bisa keluar masuk di pesawat gitu. Karena pada saat itu yang saya lamar adalah bagian accounting, keuangan. Nah terus semuanya tuh sampai ketawa, kamu pengen gitu kerja di cleaning service. Ya udah saya jelasin lagi, saya rasain adalah passion saya suka banget ngeliat pesawat, saya pengen banget tahu apa aja yang ada di pesawat, kenapa pesawat bisa terbang dan lain sebagainya. Akhirnya setelah beberapa hari menunggu, saya dinyatakan lulus di bagian accounting, dan kembali saya muncul dengan pertanyaan yang sama, apakah bisa saya keluar masuk di pesawat juga gitu. Jadi sebenarnya poin dari melamar pekerjaan di situ adalah hanya ingin keluar masuk dalam pesawat, itu aja. Nah, kalau ngomong keluar masuk pesawat, nah akhirnya cita-cita atau mimpinya Kak Dodi kesampaian enggak? Iya, kesampaian. Akhirnya aku diterima di accounting kan, dan sebenarnya kita nggak terlalu punya urusan di
dalam pesawat karena pekerjaan kita bukan di situ. Namun dikarenakan bagian accounting ini kita selalu punya dokumen yang harus kita kirimkan, dan harusnya itu bisa di dokumen yang mau kita kirimkan ke misalnya ke Jakarta atau ke daerah mana gitu, itu bisa kita titipkan ke tim operasional. Tapi kalau dokumen aku sendiri itu aku antar langsung ke dalam pesawat, jadi aku nggak mau nitipin ke orang, itu bener-bener aku bawa di dalam pesawat, aku antar ke pramugarinya, bikin tanda terima, sampai dengan penumpang masuk aku nunggu penumpang boarding dulu, ngeliatin pramugara, announcement segala macam. Pas udah kelar baru aku keluar. Gitu. Ya, kepuasan tersendiri ya setiap kali seperti itu ya. Iya, itu benar-benar kepuasan sendiri. Oke, oke, menarik. Sampai bingung aku mau komen apa nih. Tapi ya itu kepuasan tersendiri saat menjalankan itu. Oke. Kalau boleh tahu Kak Dodi di daerah apa di bagian maskapai ini atau di aviasi ini sudah berapa lama? Aku kerja di aviasi dari Desember 2015. 2015. Sampai sekarang. Jadi udah mau tahun ke-8 ya, iya. Ya, mau ke tahun ke-8. Oh, berarti sudah cukup lama berarti ya, begitu. Oke. Udah cukup lama. Cukup lama dan cukup dalami. Oke. Pernah kepikiran enggak sih kalau misalnya nggak bisa di daerah maskapai atau aviasi, kira-kira Kak Dodi akan jadi apa? Kalau bukan aviasi, wah, pertanyaannya menarik ya. Sebelum saya kerja di aviasi, sebenarnya saya juga punya hobi belajar bahasa Inggris. Jadi suka nunggu-nunggu wisatawan asing yang bisa belajar bahasa Inggris, yang bisa saya jadikan untuk tempat belajar bahasa Inggris, untuk saya latih bahasa Inggris, dan biasanya saya bawa mereka jalan. Jadi kalaupun saya nggak kerja di aviasi, mungkin saya akan kerja sebagai tour guide. Oh ya, ini kebetulan Chris ini ngajar bahasa Inggris juga. Iya, betul ngajar bahasa Inggris juga. Ngomong-ngomong gitu, praktis. Ngelatih orang-orang besar juga, orang-orang dewasa juga lah. Di aku kerjaan selain podcaster ini. Di macam-macam juga gitu. Thank you. Ya keren sih. Ya, tapi kadang-kadang ya Chris itu gimana gitu. Ya jangan buka aib di sini gitu. Oke deh. Ini menarik nih kalau kita bahas soal passion, Kak Dodi. Kalau misal soal passion begitu, Kak, ada kasus ini beneran ya, true story ya ini, dan mungkin sudah banyak sekali Kak Dodi dengar ya, mungkin dari teman-teman yang lain juga. Kalau misalnya mengerjakan sesuatu nih, tapi aduh ini bukan passionku nih gitu, aku nggak suka nih, aku pinginnya passion yang berbeda sebenarnya di luar bidangku sekarang, yang mungkin jauh banget dalam arti, misal kalau misalnya tadi Kak Dodi itu mungkin ya, ini kalau kita cocokologi lah ya, kalau aviasi sama bahasa Inggris ya jauh tapi masih oke lah, bisa disambungin lah begitu lah. Nah tapi kalau misalnya yang jauh banget, misalnya kayak kedokteran tapi maunya bengkel gitu, gimana? Dokteran tapi maunya bengkel. Nah itu contoh ekstrim lah itu ya, nggak tahu kejadian beneran atau enggak. Tapi kalau orang misalnya kayak gitu mau punya passion yang beda, yang bertolak belakang atau beda begitu, nggak terlalu betah dengan kerjaan sekarang. Nah kira-kira gimana? Kak Dodi pernah dengar nggak teman-teman seperti itu? Bagaimana sih? Sebenarnya aku juga ngalamin sih, karena di masa kuliahnya di jurusan ilmu komunikasi. Setelah kuliah di komunikasi, kerjanya di accounting yang benar-benar sangat berbeda. Kalau menurut aku ya, berdasarkan pengalaman aku nggak pernah nyesel ya. Maksudnya kuliah di komunikasi tapi akhirnya malah kerja sebagai akuntan gitu, atau di divisi accounting, karena bagi aku komunikasi itu sangat dibutuhin, semua orang kita sangat butuh skill itu. Jadi aku jadikan itu sebagai soft skill aku walaupun kerjanya di accounting. Tapi kalau untuk case yang kayak tadi tuh, yang misalnya nih kedokteran terus pengennya di bengkel, aku yakin banget sih sebenarnya kita tuh harus kerja sesuai passion. Kenapa enggak? Karena kalau misalnya nih kita nggak suka sama kedokteran terus kita maksain, itu pasti akan bikin kita sangat capek, dan tiap hari itu akan menjadi sangat melelahkan, kayak bener-bener drain energi
lagi gitu, dan akan stres setiap hari itu sih. Jadi mending sebelum memutuskan sesuatu, alangkah baiknya dipikirkan untuk kedepannya juga. Jadi perlu di planning ya ke depannya begitu. Nah, Iya betul. Oke, menarik. Nah ini misalnya case-nya begini nih. Dan sepertinya nggak tahu ya, ini pengalaman ke Kak Dodi juga pada waktu ngambil ilmu komunikasi, atau mungkin teman-teman Kak Dodi pernah ngalamin. Paling klasiknya kita kan apa ya? Mungkin karena kita generasi generasi yang nggak umur. Jadi apa? Generasi yang nggak umur itu kita mau ngambil A gitu, tetapi ya sorry to say, tapi orang tua kita tidak setuju dengan itu, milihkan yang lain begitu. Ada yang kasusnya gitu, karena kasusku begitu soalnya. Jadi apa mau ngambil itu akhirnya nggak cocokan. Kita kan susah ya kan, karena kita kalau kita nggak mau nurutin orang tua durhaka ceritanya kan. Habis itu kalau kalau misalnya kita mau coba sendiri lagi juga gak masalah juga gitu kan. Nah tapi kan itu tidak sesuai passion kita begitu. Nah apakah tadi prinsipnya Kak Dodi tadi seperti soft skill tadi, oke, ini aku anggap sebagai soft skill, meskipun akhirnya ini bukan yang aku terlalu mau untuk kerjakan, yang soalnya aku sudah menyadari itu bahwa kedepannya kalau memang aku mengerjakan akan bikin capek atau gimana. Kira-kira gimana kalau pendapat Kak Dodi, fenomena ini harusnya mungkin generasi sekarang mungkin ya ada yang masih seperti itu. Aku harap sih generasi sekarang udah nggak ngalamin hal-hal yang kayak gitu ya. Karena kasihan kan kalau misalnya kita harus dipaksa untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak sukai. Tapi kalaupun itu udah terlanjur kejadian, ya paling kita cuman berikan pengertian aja kepada orang tua. Kalau case-nya kayak tadi ya, yang ngikutin kata orang tua terus sudah terlanjur diikutin dan akhirnya nggak sesuai sama vision kita, saya rasa balik lagi komunikasi adalah kuncinya. Kita harus coba komunikasi lagi dengan berbagai pihak ataupun dengan orang tua bahwa kita tuh sebenarnya bukan menolak ya, tapi passion kita itu bukan sesuai yang diarahkan oleh orang tua gitu aja sih. Karena ya saya nggak punya pandangan. Oke. Karena sedih juga kalau misalnya harus dipaksain gitu. Betul. Aduh, iya. Chris jangan nangis ya. Iya enggak lah, sudah selesai kok. Kejadian udah selesai. Chris ini dipaksa untuk masuk bahasa Inggris ya. Iya, itu mungkin cerita tersendiri nanti. Gitu. Cerita nanti tersendiri. Gimana sekarang setelah dipaksa jadi bahasa Inggris? Ya ada. Rasanya? Ada sedikit apa ya, kalau dari aku sendiri, kalau Kak Dodi tanya balik ya sedikit butuh waktu untuk bisa menerima itulah. Begitu. Butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri dan menerima itu. Dan akhirnya jadi Tapi ada juga loh case-case yang pada awalnya nih dia disuruh orang tuanya untuk ambil misalnya jurusan A, tapi dia nggak mau karena dia nggak suka passion itu, dan akhirnya diikuti. Nah setelah diikuti dia malah jatuh cinta sama saran orang tua itu ada kok. Ya kayaknya Chris gak berlaku itu, kayaknya tetap kayaknya biasa aja. Iya, kayaknya biasa itu kamu buka aib lagi ya gitu. Jadi ya begitulah. Jadi memang butuh waktu untuk menerima itu kalau aku. Meskipun ya sebenarnya kepake aja. Kayak yang tadi Kak Dodi bilang, soft skill itu tetap perlu, tidak hanya komunikasi ya, macam-macam ya. Itu juga kepakai, itu tetap kepakai, tapi ya tetap butuh waktu untuk menerima itu gitulah. Sampai akhirnya bisa gitu. Harus berdamai dengan diri sendiri. Betul, berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini Kak Dodi waktu kapan lalu kita ngomong-ngomong bahas tentang afirmasi nih, yang cerita tentang 1 November itu. Aku masih ingat betul itu. Nah, boleh Masih ingat ya? masih ingat banget. Nah, diceritain deh gimana. Pada saat kerja di dunia aviasi ini, saya sempat diundang atau diutus oleh kantor untuk mengikuti salah satu acara atau training di Jakarta. Nah itu kalau nggak salah di tanggal 28 atau 29 Oktober gitu. Nah setelah training ini selesai, kita kan trainingnya di daerah Tangerang ya.
Nah, setelah trainingnya selesai, saya memutuskan untuk main ke kota Jakarta menggunakan kereta bandara pada saat itu. Turunnya di stasiun BNI City. Kereta bandara ada di situ kan, BNI City pada saat itu. Nah, pada saat keluar dari situ, saya langsung kayak amazed dengan gedung-gedung, dengan lighting di Jakarta yang rame dan segala macam. Akhirnya nggak tahu kenapa di hati itu muncul kayak, oke, kayaknya aku harus kerja di Jakarta nih. Kayaknya aku harus pindah di Jakarta. Dan itu udah bener-bener dimasukin ke dalam pikiran gitu, pikiran sama hati. Pokoknya mau cepat atau lambat aku harus pindah ke Jakarta. Nah, setelah dari situ akhirnya kembali ke daerah dan melakukan pekerjaan seperti biasa. Tapi pikiran itu tuh masih ada gitu, untuk semenjak melihat kota Jakarta tuh di kepala tuh kayak ada suara gitu loh, kayak oke, harus pindah ke Jakarta itu terus, dan ikutkan dengan harapan diri sendiri kan, kayak perkataan ke diri sendiri bahwa oke, aku harus pindah ke Jakarta, saya harus pindah ke Jakarta cepat atau lambat. Itu tuh yang tiap hari selalu ada di pikiran dan selalu diharapkan atau diucapkan gitu. Sampai dengan saya itu saking, saya bilangnya gila aja kali ya, saking gilanya tuh saya sampai telepon daftar kosan yang ada di Jakarta untuk nanya harga, fasilitas, dan lain-lain. Padahal saya nggak akan pindah ke Jakarta. Cuman hanya act like I'm going there to Jakarta gitu loh. Padahal benar-benar belum mau ke sana. Karena mungkin kebiasaan itu kan ya. Ada kebiasaan seperti itu. Nah, terus akhirnya di 2019 kan, akhirnya di 2020 tuh pandemi. Setelah pandemi saya sempat dirumahin karena dunia aviasi benar-benar sangat lemah pada saat itu. Semua penerbangan gak ada yang terbang. Namun di bulan Oktober tanggal berapa ya? Tanggal 28 atau akhir-akhir Oktober lah, saya dapat telepon dari perusahaan saya. Saya diminta untuk pindah ke Jakarta. Dan di situ saya benar-benar yang, oh my god, this is my time. Akhirnya saya pindah ke Jakarta. 30 Oktober saya terbang dari daerah saya menuju Jakarta. Tanggal 1 November saya jalan di Jakarta, di kota Jakarta lah. Dan pada saat berada di satu titik, satu spot di salah satu wilayah di Jakarta, saya teringat kembali di flashback 1 tahun yang lalu. Saya berada di titik yang sama, di tempat yang sama. Waktunya nggak exact sama ya, cuman pada saat itu malam, di malam, dan persis saya mengucapkan doa saya pun di malam ya Pak, di 2019 itu. Saya merasa bahwa doa saya atau harapan saya itu tercapai 1 tahun setelah saya mengucapkan saya harus pindah ke Jakarta. Dan yang lebih gilanya lagi, jadi pada saat saya di Jakarta, saya kan mulai cari-cari kosan nih. Saya tuh baru sadar bahwa kos yang saya tempati sekarang adalah salah satu kosan yang saya telepon pada 2019 untuk menanyakan harga dan fasilitas kamar. Jadi itu kayak, oh my god, aktivitas yang saya lakukan yang saya nggak tahu ini akan terjadi atau enggak. Dan ternyata itu terjadi hanya karena, ya nggak tahu ya itu karena perkataan atau apa, cuman seingat saya tiap hari itu saya selalu mikirin untuk oke, saya harus pindah ke Jakarta. Saya melakukan hal-hal yang selayaknya saya akan pindah ke Jakarta gitu. Kayak googling tempat, googling kosan, googling biaya hidup, yang gitu-gitu. Kalau anak zaman sekarang ya mungkin kalau dibilang itu kayak istilahnya halu. Mungkin. Iya bener. Sampai teman saya, jangankan teman, orang di rumah aja itu udah bilang saya udah gila gitu, karena saya suka nelfon kosan yang ada di Jakarta untuk nanyain harga. Karena di hati saya, di pikiran saya harus pindah gitu.
Menarik Dan tuh. itu sih yang uniknya tuh bener-bener di tanggal yang sama 1 November saya berdiri di tempat yang sama, tempat awalnya saya mengucapkan doa atau berkeyakinan untuk pindah di Jakarta, dan kejadiannya bener 1 tahun kemudian. Wow, keren sih. Keren. Kalau bisa seperti itu gitu ya. Jadi memang suatu yang apa ya, memang tadi ya bisa dianggap halu gitu dari awal ya, tapi ternyata memang benar-benar kejadian begitu. Benar-benar kesampaian gitu. Jadi memang ada apa, Dan memang itu- ada itu nggak Dan kenapa? hal yang kayak gitu sebenarnya nggak hanya terjadi di pada saat itu aja. Jadi dulu pun saya pernah punya cita-cita pengen punya teman dari luar negeri, pengen punya teman bule, pengen di list kontak saya tuh isinya ada nama-nama orang asing dari berbagai macam dunia, itu dari kecil sih. Dan sekarang luckily saya punya banyak teman orang asing. Hmm. Oke, Jadi keren. benar-benar yang saya yakin ketika kita ingin sesuatu dan kita coba terapin itu di afirmasi atau kekuatan mindset kita, dan juga harus berusaha ya, saya yakin itu akan terjadi kok. Hanya menunggu kita udah siap atau belumnya aja. Oke. Apa pertanyaan pamungkas gitu? Bobby aja yang bacaan dia gitu. Oh ya, apa kalau Kak Dodi ya, untuk para pendengar ini Sobat Poci, ini untuk meneruskan, ada pesan ndak itu untuk meneruskan passion itu, apapun lah pokoknya, nggak cuma aviasi, mungkin ya yang lain-lain begitu. Cukup pertanyaannya. Ya jangan lama-lama. gitu aja sih. Iya, itu aja. Cukup. Oke, untuk jawab pertanyaan ini ada pilihan ini nggak, telepon teman atau pilihan ganda? Nggak ada ya? Enggak ada. Lama nih, lama soalnya nanti kalau kayak gitu. Saya rasa passion itu sangat penting ya di hidup kita. Jadi tetap percaya sama diri sendiri, tetap yakin kepada passion kita, dan harus terus berusaha untuk mewujudkan passion kita, apapun yang orang bilang. Karena ini banyak sekali kejadian kayak ketika dia punya mimpi tapi orang lain atau orang-orang sekitarnya itu nggak percaya sama mimpi dia, yang bilang bahwa nggak mungkin kamu jadi seperti itu. It's okay, kamu hanya harus fokus kepada apa yang ingin kamu tuju aja. Tetap fokus, tetap berusaha, dan yakin suatu saat kamu bisa buktiin kok apa yang kamu cita-citakan atau hal-hal yang kamu harapkan terjadi pasti bisa kamu dapatkan selama kamu berusaha. Nah, itu sih, jangan menyerah. Oke. Ya itu ya, jangan menyerah. Sama pertanyaannya. Tiba-tiba hanya itu ya. Bisa, nggak apa-apa. Kepikiran gitu nggak apa-apa kok Kak Dodi. Ya pokoknya apa, jangan tadi fokus ya, soalnya ada bukti nyatanya Kak Dodi ini tadi sudah cerita kejadian beneran ya kan, berarti yang lain juga bisa. Sebagai closing deh, Kak Dodi silakan mau promosi atau mungkin mau apa, mengenalkan Instagram atau apa, it's up to you. Time is yours. Kalau mau kenal boleh di Instagram aku di dodi.s, spellingnya D terus angka 0 terus D seperti delta terus Yankee terus titik spasi S atau Sierra. Pokoknya diganti 0 ya. Thank you. Oke. Thank you Kak Chris, Ya. Kak Bobby. Ya Bobi aja, ndak usah Kak, aku kecil kok, masih kecil, gak usah Oh iya, panggil Kak. Bobby aja. Boci aja kali ya, Boci. Boci. Mau cepat gitu. Jadi apa? Nanti aku masukkan juga nanti di deskripsi juga nanti, biar lebih jelas itu ya. Oke. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Poci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Poci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagramnya Chris ya. Sekarang Sobat Poci juga bisa kasih tips ke kami loh. Dikit-dikit ya buat semangatin kami berkonten gitu. Selain tips, ada juga merchandise karya Chris sendiri yang bisa Sobat Poci pesan. Linknya ada di deskripsi ya. Terus kembangkan potensi diri kamu. Bye-bye.